Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 5 ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi rangkaian kontrol traffic light pertigaan dengan sensor LDR. Tujuan praktikum yaitu, setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa dapat A. Membuat rangkaian pemrograman dengan diagram ladder. Yang B. Membuat rangkaian traffic light jalan pertigaan dengan komponen tambahan. Kemudian yang C. Menjalankan dan memprogram PLC dengan menggunakan software ZeroSoft 2. Landasan teori sendiri pada bab ini yaitu traffic light merupakan sarana untuk memudahkan pengaturan pada para pengendara kendaraan untuk mendapatkan antrian berjalan dengan tertib sesuai urutan yang telah ditentukan. Traffic light ditunjukkan agar kendaraan dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai lampu indikator yang memberikan tanda kapan harus berhenti, kapan harus berhati-hati, dan kapan harus berjalan. Jadi, pada umumnya, traffic light merupakan peraturan yang harus ditaati oleh semua pemakai jalan agar arus lalu lintas tidak macet. Biasanya, traffic light dipasang di penyeberangan jalan, pertigaan jalan, perempatan, simpang 5, dan sebagainya. Dalam mendukung pengaturan lampu lalu lintas tersebut, diperlukan komponen-komponen yang bekerja sesuai program yang telah ditentukan. Untuk itu, dengan adanya modul PLC ini, diharapkan dapat mempermudah dan menyederhanakan rangkaian sesuai program yang ditentukan. Kemudian untuk alat-alat dan komponen yang diperlukan. Yang pertama A. PLC Zelio Relay. Yang B. Software ZeroSoft. Yang C. Saklar. Yang D. Pengaman satu fasa ataupun MCB satu fasa. Yang E. Power Supply DC. Yang F. Senter ataupun korek api. Yang G. Kabel. Yang H. Modul traffic light. Karena pada masa pandemi COVID ini, maka praktikkan hanya membuat simulasi rangkaiannya saja. Tidak merangkai pada modul traffic light itu sendiri. Oke, lanjut ke diagram ladder rangkaiannya. Pertama kita buka ZeroSoft. Kemudian kita inputkan I1. Normally close. Di sini difungsikan sebagai tombol stop. Kemudian I2. Sebagai tombol start. Kemudian pengunci dari M1 sendiri. Output coil dari M1 ataupun kontak bantu. Kemudian kita couple kontak bantu M1 mengarah ke normally close dari timer 5. Kita buat normally close. Kita namai agar tidak bingung. Timer 5. Kemudian kita hubungkan lagi ke normally close timer 6. Kita namai. Oke. Kemudian kita buat analog komparator. Analog komparator di sini difungsikan sebagai pengganti sensor LDR. Jadi kerjanya nanti ketika pada jalan raya itu cahayanya terlihat padat, maka
timer akan bekerja lebih lama. Namun bila jalan raya terlihat lengang, maka timer akan bekerja secara normal. Nah, seperti ini. Kemudian output timer 1. Kita set di sini 5 detik. Oke. Kemudian output timer 2, yaitu opsi untuk ketika jalan raya ramai. Nah, kita di sini set waktu 10 detik. Kita namai supaya tidak bingung. Timer 1. Klik OK. Kemudian di sini sebagai timer 2. Checklist display the command. Nah, seperti ini. Kemudian kita rangkai yang output lampu. Di sini normally close dari timer 1. Kita kasih normally close. Di sini normally close timer 2. Dan menuju output lampu merah. Lampu merah 1. Artinya ini dia berada pada jalan nomor 1. Kemudian kita buat lampu hijaunya. Oke, ini. Kita kasih kontak timer 1, namun yang normally open. Kemudian kita kasih pengunci kontak NO timer 2. Menuju ke output lampu hijau. Maaf, salah. Kita kasih nama komen lampu hijau 1. Klik OK. Nah. Kemudian untuk jalan yang kedua kita rangkai lagi. Kita kasih kontak NO dari timer 1. Seperti ini. Kemudian kita kasih lagi kontak NO dari timer 2. Ya, seperti ini. Kita kunci. Dan kita kasih pembanding lagi, yaitu analog komparator yang A2. Karena tadi A1 sudah dipakai pada jalan 1 ini. Seperti fungsinya yang pertama, yaitu analog komparator di sini sebagai pembanding antara di mana jalan itu terlihat padat akan kendaraan ataupun sedang lengang. Kita buat NC. Kemudian bawahnya kita buat yang NO. Kemudian ke timer 3. Timer 3 di sini kita set timer untuk waktu jalan sedang lengang. Jadi kita kasih 5 detik. Kemudian yang lupa kita kasih nama biar tidak bingung. Timer
3. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita kasih kontak timer 4. Untuk timer 4 sendiri, ini adalah opsi timer yang digunakan ketika jalan terlihat padat akan kendaraan. Jadi waktunya itu dilamakan. Nah, setelah input timer kita buat output lampunya. Yaitu pertama kita hubungkan ke kontak NO dari timer 1 lagi. Kemudian ke kontak NC dari coil 4. Dan baru lampu merah. Kita kasih high 3 di sini. Kita namai lampu merah 2. Kemudian kita buat untuk yang lampu hijau. Sebentar. Nah, seperti ini. Biar tidak bingung. Sebelumnya kita kasih pengunci dari timer 2. Seperti ini. Ya. Kita di sini kasih ke kontak NO timer 3. Pengunci kontak NO timer 4. Ya, seperti ini. Kita hubungkan lagi dari kontak NC timer 1 dan timer 2. Terus maaf, di sini kontak NO, NC, timer close. Kita hapus dulu ini. Seperti ini. Kemudian menuju ke output lampu hijau jalan 2. Yaitu di sini kita pakai 4. Kita namai lampu hijau 2. Display the command. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita buat yang jalan ketiga. Kita lanjutkan. Kita hubungkan kontak NO dari timer 3. Kita drag sini. Kemudian seperti langkah sebelumnya tadi, kita kasih analog komparator sebagai pembanding antara ketika jalan itu lengang maupun ketika jalan itu padat. Kita buat NC. Kemudian bawahnya kita kasih kontak NO yang timer 4. Nah, seperti ini. Bawahnya ini kita kasih opsi dari A3 yang NO. Kemudian bawah dari timer 4 kita hubungkan ke kontak NO timer 3 lagi. Kemudian kontak NC dari timer 5. Terus
Setelah itu di sini adalah timer 5 sebagai opsi ketika jalan itu lengang ataupun tidak padat. Kemudian timer 6 opsi ketika jalan itu terlihat padat. Kemudian kita rangkai output lampunya, yaitu pertama lampu merah menggunakan kontak H5. Lampu merah jalan 3 ataupun 3 saja biar sama seperti atasnya. Klik OK. Kemudian kita kasih kontak bantu M2. Seperti ini. Bawahnya kita kasih pengunci dari kontak NC timer 4 dan kontak NO timer 3. NC, kemudian ini NO dari timer 3. Kemudian kita akan merangkai output yang lampu hijau jalan 3. Kita kasih timer 5 kontak NC. Kemudian timer 3 kontak NC. Sekaligus NC dari M2 atau kontak bantu tadi. Kita buat normally close. Kemudian output lampu hijau. Di sini kita gunakan H6. Lampu hijau 3. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita buat pengunci dari rangkaian, yaitu kita gunakan kontak NC timer 4 dengan kontak NO timer 6. Seperti ini. Jadi rangkaian yang nanti kalian rangkai sesuai pada video praktikum kali ini. Seperti ini. Saya coba kecilkan biar terlihat semua. Masih kurang kecil ternyata. Nah, rangkaian yang kalian rangkai nanti akan seperti ini. Kemudian coba kita run. Simulasi. Nah, di sini kita tata biar terlihat rapi. Kita add dulu yang tidak penting. Ini sebagai output, ini sebagai input, ini parameter yang kita gunakan. T1 melambangkan timer, T2 juga melambangkan timer ketika jalan terlihat padat. Sebelumnya jangan lupa kita set timer-timer tadi. Timer 1 yaitu ketika jalan padat terlihat lengang, yaitu kita set 5. Timer 2 kita set 10 ketika jalan padat. Timer 3 ketika jalan lengang kita set 5. Kemudian timer 4 ketika jalan padat kita set 10 second.
Begitupun yang timer 5, kita set 5 ketika jalan terlihat lengang. Dan timer 6 kita set 10 ketika jalan terlihat padat. Coba kita cek lagi simulasi apakah timer sudah sesuai dengan yang diinginkan. Timer 1 5 second, timer 2 10 second, timer 3 5 second, timer 4 10 second, timer 5 5 second, dan timer 6 10 second. Jadi, cara kerja dari rangkaian ini yaitu seperti ini. Terdapat pertigaan dengan 3 set traffic light yang terdiri dari lampu merah, lampu hijau, dan sensor LDR sebagai pengganti sensor pengukur kepadatan jalan. Oleh karena itu, dapat dimisalkan bahwa untuk set traffic light pertama terdapat H1 lampu merah dan H2 lampu hijau, dan A1 sebagai analog komparator dengan masukan analog input dari sensor LDR. Untuk set traffic light kedua terdapat H3 lampu merah, H4 lampu hijau, dan A2 analog komparator dengan masukan analog input dari sensor LDR. Sedangkan untuk traffic light ketiga terdapat H5 sebagai lampu merah, H6 sebagai lampu hijau, dan A3 analog komparator dengan masukan analog input dari sensor LDR. Seperti pada percobaan sebelumnya, setiap traffic light memiliki timer untuk mengatur lama menyala setiap lampu. Namun untuk percobaan kali ini, masing-masing traffic light memiliki 2 timer dengan waktu yang berbeda untuk mensimulasikan kondisi kepadatan jalan yang berbeda yang diatur oleh sensor LDR analog komparator. Apabila kondisi jalan padat dianalogikan dengan cahaya yang lebih terang, maka timer untuk mengatur lama waktu lampu menyala akan lebih panjang waktunya. Sebaliknya, apabila kondisi jalan sepi dianalogikan dengan cahaya yang redup, maka timer untuk mengatur lama waktu lampu menyala akan lebih pendek. Jadi ketika saklar utama dinyalakan, maka akan mengaktifkan traffic light dengan kondisi jalan sepi. Kemudian dengan menaikkan intensitas cahaya yang diterima oleh LDR, dianalogikan pada diagram ladder sebagai analog komparator yaitu A1, A2, dan A3, maka traffic light akan menggunakan timer untuk kondisi jalan padat. Kembali lagi ke diagram ladder ini. Oke, sebelum mensimulasikan rangkaian, jangan lupa kita set analog komparator tadi. Yaitu seperti ini. Reference value ini pertama kita buat IB sebagai nilai pengganti dan set point-nya kita buat 5. Kemudian pilih lebih dari 5. Artinya nanti nilai akan berubah bila IB ini nilainya lebih dari 5 volt. Seperti itu. Seperti ini. Kemudian A2 juga kita rubah. Pilih yang lebih besar, kita buat parameter sebagai IC sama 5. Kemudian seperti ini. Kemudian A3 selanjutnya lebih besar, ID, kemudian kita ganti 5. Setelah itu, setelah timer dan analog komparatornya sudah diset sedemikian rupa, coba kita simulasikan rangkaiannya. Analog komparator, IB mewakili jalan 1, IC mewakili jalan 2, dan ID mewakili LDR jalan ketiga. Kemudian kita tampilkan parameter dari timer.
yaitu timer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, timer 1 sendiri, timer 3, timer 5 dengan waktu 5 second, 5 second, 5 second ini digunakan untuk opsi ketika jalan terlihat lengang. Kemudian untuk timer yang lain ketika waktu 10 second ini digunakan ketika jalan terlihat padat. Coba kita run. Bila kita tekan I2, maka rangkaian akan berjalan normal, yaitu ketika jalan terlihat lengang ataupun sepi. Dibuktikan dengan dia mengaktifkan hanya pada timer 1, timer 3, dan timer 5, yaitu dengan waktu 5 second, 5 second, dan 5 second. Namun, ketika IB kita atur lebih dari 5 volt, apakah ada perubahan? Nah, seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat yang aktif adalah timer 2 yang digunakan pada jalan 1, yaitu ketika LDR mendeteksi jalan terlihat padat. Kemudian untuk timer yang lain tetap menggunakan opsi yang 5 second. Nah, ini 10 second, T2 aktif berjalan. Ini T3 masih menggunakan 5 second. Hal ini terjadi karena IC dan ID masih di bawah dari set point yang kita inputkan tadi, yaitu 5 volt. Lain halnya ketika IC juga kita ubah ke lebih dari 5 second. Apakah yang terjadi? Di sini T4 yang digunakan. Artinya dia menggunakan opsi jalan 2 ketika timer mendeteksi bahwa LDR itu jalan terlihat padat. Ini buktinya. Untuk jalan ketiga masih menggunakan opsi yang T5. Ini jalan 1, T2 aktif. Jalan 2, T4 aktif dengan waktu set point 10 second. Jalan 3 masih menggunakan waktu 5 second, T5 aktif. Karena ID lebih kecil dari 5 volt. Kemudian bila ID kita naikkan lebih dari 5 volt, maka yang aktif adalah, kita tunggu, nanti T6 yang aktif seharusnya, karena ID lebih dari 5 volt. Kita buktikan. Nah, di sini T6 yang aktif, yaitu ketika LDR mendeteksi jalan ketika terlihat padat. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas praktikan sendiri nanti seperti ini. Dari pengamatan Anda tentang rangkaian kontrol di atas, Anda terjemahkan dalam aplikasi PLC dengan membuat diagram ladder yang bisa disimulasikan dengan trainer yang sudah disediakan. Karena praktikum ini tidak memungkinkan untuk pertemuan langsung, maka praktikan hanya membuat simulasinya saja. Kemudian untuk data yang diambil terdapat 8 data, yaitu pertama, ketika kondisi saat IB, IC, dan ID kurang dari 5. Artinya seperti ini, IB kurang dari 5, IC kurang dari 5, dan
ID kurang dari 5. Maka timer yang aktif itu mana saja. Kemudian ketika kondisi IB, IC kurang dari 5 dan ID lebih dari 5. Nah, seperti ini. Kalian analisa timer mana saja yang aktif. Kemudian yang ketiga, kondisi saat IB sama dengan ID kurang dari 5 dan IC lebih dari 5. Nah, seperti itu contohnya. Untuk kondisi yang keempat, yaitu IB kurang dari 5 dan IC maupun ID lebih dari 5. Kondisi kelima, yaitu kondisi saat IB lebih dari 5 dan IC maupun ID kurang dari 5. Untuk kondisi 6, yaitu ketika IB sama dengan ID lebih dari 5 dan IC kurang dari 5. Sedangkan kondisi ketujuh, yaitu kondisi saat IB, IC lebih dari 5 dan ID kurang dari 5. Kemudian kondisi saat IB, IC, ID lebih dari 5, maka timer mana yang aktif. Nah, dari data yang kalian ambil nanti, kalian buat analisis dan pembahasannya dan berikan kesimpulannya juga. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.